Di video ini, gue akan menjawab satu pertanyaan penting, yaitu apakah mengisolasi diri atau berdiam diri di kamar dalam jangka waktu yang cukup lama akan berdampak baik, atau malah sebaliknya? Selengkapnya akan gue bahas. Qin Shi Huang adalah kaisar pertama China yang menjabat pada masa 200 tahun sebelum Masehi. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai sosok yang sangat hebat, bahkan mengalahkan Raja Alexander Agung. Pada masa itu, China terdiri dari banyak kerajaan yang kemudian Qin Shi Huang menaklukkan kerajaan-kerajaan itu dan membuat satu kerajaan yang sangat megah, yaitu Kerajaan China. Namun, di akhir jabatannya, ia merasa ketakutan akan ancaman dari musuh-musuhnya, karena pada saat Qin Shi Huang menaklukkan kerajaan-kerajaan tersebut, ia menghapuskan semuanya. Budaya dia hilangkan, tradisi dia hilangkan, bahkan kepercayaan yang dianut selama ribuan tahun dia hapuskan, sehingga hal ini menimbulkan keinginan balas dendam dari musuh-musuhnya. Kemudian dia membuat sebuah istana yang sangat megah, di mana di dalam istana tersebut terdiri lebih dari 270 paviliun yang saling terhubung ke jalan bawah tanah. Tujuan dia membuat istana yang sangat megah dan sangat privasi, yaitu untuk melindungi dirinya, untuk mengisolasi dirinya dari jangkauan luar, sehingga dia merasa aman, tenang, dan juga nyaman. Suatu hari, dia ingin mengunjungi wilayah kekuasaannya, diantar dengan pejabat-pejabat tinggi di istana tersebut. Namun, di tengah perjalanan, Qin Shi Huang tiba-tiba meninggal dunia, dan kemudian dikuburkan di tempat yang sangat terpencil, jauh dari istrinya, kerabatnya yang ada di istana. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kalau Qin Shi Huang telah meninggal dunia. Kisah yang kedua datang dari Raja Louis XIV yang hidup pada abad ke-16. Pada saat ia diangkat menjadi raja, ia meminta untuk dibangunkan sebuah istana yang sangat megah yang bernama Istana Versailles. Uniknya, konsep dari bangunan tersebut, ruangan raja dengan ruangan menteri-menterinya, bahkan pejabat-pejabat yang lain sampai dengan pelayan, itu saling terhubung satu dengan yang lainnya seperti sarang lebah. Raja Louis ke-14 ini sama sekali nggak mengisolasi diri seperti Qin Shi Huang tadi. Justru dia melakukan sebaliknya. Dia terbuka kepada siapapun. Bahkan istananya aja dia buat terbuka supaya semua orang di istana bisa mengakses Raja Louis ke-14 tersebut. Suatu ketika dia berkunjung ke wilayah kekuasaannya. Dan pada saat dia berkunjung, dia nggak segan-segan buat gabung ke semua lingkungan yang ada di wilayah kekuasaannya tersebut. Dia gabung dengan rakyat biasa, dia gabung dengan pedagang, dia gabung dengan tentara, dia gabung dengan semua yang ada di lingkungan kekuasaannya. Dengan sikap terbuka dan rendah hati tersebut, Raja Louis XIV sangat disayangi oleh semua penduduk istana dan juga rakyatnya. Raja Louis XIV melakukan hal tersebut dengan tujuan supaya dia mengetahui apa yang sedang terjadi di wilayah kekuasaannya, sehingga apabila ada golongan yang ingin menjatuhkan dirinya, dia bisa langsung mengetahui dan melakukan perlawanan untuk menjaga tahtanya. Mari kita belajar dari kedua kisah tersebut. Kisah yang pertama adalah Qin Shi Huang. Dia adalah sosok yang mengisolasi diri dan juga sosok yang tidak ingin membuka dirinya untuk pihak luar. Yang awalnya dia mengira itu adalah sebuah keadaan yang aman, tenang, dan juga nyaman. Namun dia salah. Ternyata dengan dia mengisolasi diri, itu memberikan kesempatan kepada pihak luar untuk merencanakan atau membuat sebuah golongan dengan tujuan menjatuhkan dirinya. Maka dari itu kita bisa berspekulasi, mungkin saja yang membunuh Raja Qin Shi Huang pada saat perjalanan ke wilayah kekuasaannya itu bisa saja dari menterinya atau pejabat-pejabatnya atau bahkan teman rekan dekatnya. Hal ini akibat tidak adanya komunikasi antara raja dengan penduduk-penduduk yang ada di istana. Kemudian kisah yang kedua dari Louis ke-14. Dia adalah sosok yang terbuka, sosok yang mau berbaur dengan lingkungan apapun, sehingga pada saat ada golongan yang ingin menjatuhkan dirinya,
Dia tahu duluan dan bisa langsung membentengi dirinya dari ancaman pihak luar. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kedua kisah tersebut? Yaitu bahwa berdiam diri di kamar atau di tempat dalam jangka waktu yang cukup lama, yang awalnya memberikan ketenangan, kenyamanan, dan juga keamanan, itu justru malah sebaliknya, di mana kita kehilangan akses untuk mendapatkan informasi penting yang terjadi atau terdapat di luaran sana. Kemudian, kita juga kehilangan relasi, komunikasi, dan hal-hal penting yang lainnya. Karena manusia itu ditakdirkan sebagai makhluk sosial, artinya kita butuh untuk bersosialisasi. Sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh George Herbert Smith, seorang ahli psikologi sosial, menyatakan bahwa bersosialisasi adalah inti dari perkembangan diri. Menurutnya, individu membangun identitas pribadi dan memahami perannya dalam masyarakat melalui interaksi sosial. Proses ini melibatkan belajar dari orang lain, beradaptasi dengan norma, serta membentuk identitas diri. Demikian video yang dapat gue sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.